Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kompetensi dan kompetensi versus performasi, dan juga pemerolehan bahasa versus pembelajaran bahasa. Baik, langsung saja kita pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses yang sangat lama sejak seseorang belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih berbahasa. Jadi pemerolehan bahasa itu adalah waktu ketika kita mempelajari bahasa tersebut agar kita bisa paham dan membaca dan berbicara bahasa tersebut dengan fasih. Nah, kemudian pembelajaran bahasa itu pada hakikatnya adalah belajar komunikasi, karena pembelajaran bahasa. Jadi kita belajar bahasa. Nah, kemudian oleh karena itu pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Itu menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1955. Nah, hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa kompetensi pembelajar bahasa diarahkan ke dalam empat sub aspek, yaitu membaca, berbicara, mendengarkan, dan juga menulis. Empat sub aspek yaitu membaca, berbicara, mendengarkan, dan mendengarkan. Kemudian sejak tahun 1979, dunia pendidikan di Indonesia berkenalan dengan pembedaan antara hasil berupa kompetensi pembelajar atas pengetahuan dan keterampilan dalam ranah intelektual, emosional, fisik, dan hasil pengiring serta nilai. Kemudian pelajaran yang dapat kita petik dari konsep ini adalah ada sesuatu yang diperoleh dari apa yang diajarkan guru atau dipelajarinya. Nah, kemudian hal tersebut sejajar dengan munculnya perbedaan antara konsep pembelajar dan pemerolehan bahasa. Istilah pemerolehan itu terpaut dengan kajian psikolinguistik ketika kita berbicara mengenai seseorang dengan bahasa ibunya, dengan beberapa pertimbangan. Istilah pertama yang dipakai untuk belajar atau B1, dan istilah kedua yang dipakai untuk bahasa ibu atau B2 misalkan. Faktanya, belajar selalu dengan guru, kurikulum, alokasi waktu, dan juga sebagainya. Kemudian sedangkan dalam pemerolehan B1 atau bahasa pertama, semua itu tidak ada fakta lain bahwa dalam memperoleh B1 seseorang dimulai dari nol. Dalam memperoleh bahasa pertama itu seseorang itu memulainya dari nol. Dalam pembelajaran bahasa kedua itu pembelajaran sudah memiliki bahasa. Nah, kemudian pemerolehan bahasa atau akuisisi adalah proses yang berlangsung dalam otak seseorang ketika dia memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Kemudian pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada saat seseorang sedang belajar bahasa kedua. Kemudian setelah dia memperoleh bahasa pertama, jadi pemerolehan bahasa dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa tentang bahasa kedua. Kemudian, jadi maksudnya ketika seseorang telah mempelajari bahasa pertama, kemudian dia akan mudah lagi untuk mempelajari bahasa berikutnya, itu bahasa yang kedua, karena mempelajari bahasa yang kedua itu dengan menggunakan bahasa yang pertama tersebut. Kemudian ada beberapa karakteristik pemerolehan dan pembelajaran menurut Cox dan Musfirah. Nah, yang pertama itu pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa itu berfokus pada bentuk-bentuk bahasa, kemudian keberhasilan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa, dan juga pembelajaran ditekankan pada tipe-tipe bentuk dan struktur bahasan aktivitas di bawah perintah guru. Nah, kemudian koreksi kesalahan sangat penting untuk mencapai penguasaan, karena ketika sedang pembelajaran bahasa maka kita harus dituduhkan mana yang memang benar dan juga mana yang memang itu salah, agar dalam penggunaan bahasa sehari-harinya pun menjadi benar. Kemudian belajar merupakan proses sadar untuk menghafal kaidah, bentuk, dan struktur. Kemudian juga ada penekanan pada kemampuan produksi yang mungkin dihasilkan dari ketertarikan pada tahap awal. Nah, kemudian yang kedua adalah pemerolehan bahasa. Yang pertama itu berfokus pada komunikasi penuh makna. Yang kedua, keberhasilan didasarkan pada penggunaan bahasa untuk melaksanakan sesuatu. Nah, yang ketiga itu materi ditentukan pada ide dan minat anak. Kemudian yang keempat, salah satu
merupakan salah satu hal yang wajar. Dan yang kelima itu adalah pemerolehan merupakan proses bawah sadar dan terjadi melalui masukan yang dapat diterima oleh anak. Kemudian penekanan pada tumbuhnya bermain bahasa secara alami. Jadi dalam pemerolehan bahasa itu ini tentu tidak terpacu pada sebuah aturan, pada sebuah materi, tetapi ini berjalan dengan sendirinya dengan lingkungan yang ada di sekitar peserta didik. Kemudian selama pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahwa ada dua proses yang terjadi ketika seseorang memperoleh bahasa pertama, yaitu proses yang dimaksud adalah proses kompetensi dan proses kinerja. Yang kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Nah, kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa yang mana tadi sudah disebutkan secara tidak disadari. Kompetensi ini dibawakan oleh setiap orang sejak lahir. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi ini memerlukan pembinaan sehingga seseorang memiliki performa dalam berbahasa. Nah, kemudian performasi adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Dengan demikian, belajar bahasa kedua berarti belajar menguasai bahasa yang tidak pernah digunakan dalam bahasa pertama. Nah, kemudian penguasaan sebuah bahasa oleh seseorang dimulai dengan pemerolehan bahasa pertama yang seringkali disebut bahasa ibu. Jadi bahasa pertama itu biasa disebut dengan bahasa ibu. Kemudian pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses yang sangat lama. Sejak seseorang belum mengenal sebuah bahasa sampai fasih berbahasa. Setelah bahasa ibu diperoleh, maka seseorang bisa memperoleh bahasa lainnya atau biasa disebut dengan bahasa kedua, karena bahasa ibu itu seperti jalan untuk bahasa-bahasa berikutnya untuk setiap peserta didik mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian bahasa kedua tersebut bisa sebagai hazanah pengetahuan yang baru. Kemudian alasan orang-orang memperoleh bahasa kedua sebagai bahasa yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu untuk berbagai kepentingan, misalnya kepentingan pariwisata, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Kemudian bahasa ibu itu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal hidupnya melalui interaksi dengan semua anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya sendiri. Dalam hal ini, bahasa ibu atau bahasa pertama yang dimaksud adalah bahasa yang dikuasai oleh orang asing. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa pertama itu merupakan suatu proses di awal yang diperoleh seseorang dalam mengenal bunyi dan lambang yang bahasa di negaranya dalam bahasa di negaranya sendiri. Nah, jika dalam proses awal menunjukkan pemahaman dan penghasilan yang baik dari pembelajaran BIPA dan lingkungan bahasa yang diperoleh, di proses pemerolehan bahasa selanjutnya akan mendapatkan kemudahan. Tahapan-tahapan berbahasa ini memberikan pengaruh yang besar dalam proses pemerolehan bahasa seseorang. Nah, kemudian pemerolehan bahasa adalah proses pemahaman dan penghasilan produksi bahasa pada diri seseorang melalui beberapa tahap, mulai dari merabun sampai fasih berbicara bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah mengenai kompetensi dan performasi. Nah, istilah kompetensi dan performasi itu mulai populer ketika Chomsky menerbitkan bukunya yang berjudul Aspects of the Theory of Syntax. Kompetensi mengacu pada pengetahuan dasar tentang suatu sistem, peristiwa, atau kenyataan. Kompetensi ini bersifat abstrak, tidak dapat diamati karena kompetensi terdapat dalam akal pikiran manusia. Nah, yang dapat diamati adalah gejala-gejala kompetensi yang tampak dari perilaku kebahasaan manusia seperti berbicara, berjalan, menyanyi, menari, dan sebagainya. Kemudian dalam pengajaran kita memiliki asumsi bahwa pembelajar memproses kompetensi tertentu dan kompetensi ini dapat diukur dan diteliti dengan cara mengamati performasi. Nah, cara ini umumnya disebut tes atau ujian. Kemudian dalam linguistik, kompetensi mengacu pada pengetahuan sistem kebahasaan, kaidah-kaidah kebahasaan, kosakata, unsur-unsur kebahasaan, dan bagaimana unsur-unsur itu dirangkaikan sehingga dapat
jadi kalimat yang memiliki arti. Nah, kemudian performasi merupakan produksi secara nyata seperti berbicara. Jadi performasi itu produksinya setelah kompetensi tadi, menulis dan juga komprehensi seperti menyimak dan membaca dan peristiwa-peristiwa ahli bahasa. Nah, kompetensi kebahasaan adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter atau prinsip-prinsip, serta konfigurasi sistem bahasa. Nah, kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang berada dalam struktur mental di belakang bahasa. Kompetensi kebahasaan tidak sama dengan pemakaian bahasa. Kompetensi kebahasaan bukanlah kemampuan untuk menyusun dan memaknai kalimat, melainkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau sistem kaidah. Dalam hal ini dapat memahami bahwa mengetahui pengetahuan sistem kaidah belum tentu sama atau jangan disamakan dengan kemampuan menggunakan kaidah bahasa tersebut dalam aktualisasi pemakaian bahasa pada situasi konkret. Masalah bagaimana menggunakan bahasa dalam aktualisasi konkret merupakan masalah performasi. Nah, di samping kompetensi kebahasaan, Chomsky juga mengemukakan performasi kebahasaan dalam penyataan yang aktual. Performasi itu tidak sepenuhnya mencerminkan kompetensi kebahasaan. Dikemukakan oleh Chomsky bahwa dalam pemakaian bahasa secara konkret banyak ditemukan penyimpangan kaidah, kekeliruan, namun semua itu masih dapat difahami oleh pembicara pendengar karena mereka mempunyai kompetensi kebahasaan. Nah, kemudian berkaitan dengan kompetensi ini, Chomsky mengemukakan konsep keberterimaan dan konsep kegramatikalan. Keberterimaan mengacu pada struktur-struktur bentuk-bentuk tuturan-tuturan yang benar-benar alamiah dan dengan cepat dapat dipahami, tidak aneh, tidak asing, dan tidak janggal. Sedangkan kegramatikalan mengacu pada bentuk-bentuk tuturan yang apabila dilihat dari kaidah kebahasaan yang bersangkutan tidak menyimpang. Masalah keberterimaan berkaitan dengan performasi kebahasaan, sedangkan kegramatikalan berkaitan dengan kompetensi kebahasaan. Pengertian kedua istilah tersebut tidak boleh dicampur adukan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.